Kami butuh firman-Mu, Roh Kudus yang ada di dalam kami menjelaskan, menasehati kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu, kita sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Dari pagi tadi kita membahas tentang penyertaan Tuhan, sebuah pengertian yang sungguh dalam, karena seringkali penyertaan Tuhan itu dianggap sebagai sebuah kata-kata yang akhirnya masuk dalam telinga satu, keluar dari telinga yang selanjutnya, dan kita nggak ngerti penyertaan Tuhan. Kita dikasih tahu mungkin sama orang, Tuhan menyertai kamu, kita hanya bilang amin aja. Kita nggak pahami apa yang terjadi di dalam penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang sepanjang masa. Alkitab memberitahu kita di Ulangan 31 ayat 8 bahwa Tuhan berjalan di depan saya, Tuhan berjalan bersama saya. Itu menjelaskan tentang kemahadiran daripada Tuhan. Tuhan ada di hari ini, Tuhan ada di hari esok. Besok kita punya rencana. Ya, kita punya rencana, mungkin kita mau kerja, kita mau lakukan tugas kita dan lain sebagainya. Kita belum bisa lihat hari besok. Tapi Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terindah bagi kita. Nggak usah besok, 1 jam aja dari sekarang. Mungkin kita punya rencana mau makan malam sama teman, sama keluarga. Kita punya rencana, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, segala sesuatu bisa berubah dengan sangat cepat. Perubahan itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi yang namanya penyertaan Tuhan itu nggak pernah gagal. Karena kita menyembah Tuhan yang merupakan sumber atas segala sumber. Itu sebabnya Alkitab selalu katakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kembali, kita suka dengan janji-janji Tuhan. Kita suka dengan ayat-ayat seperti begini, karena ada kalimat-kalimat yang mengatakan kita akan berhasil dan lain sebagainya. Padahal di tengah-tengah itu adalah sebuah proses penyertaan Tuhan yang akhirnya diabaikan. Itu sebabnya, saya selalu ingatkan jemaat begini, jangan terjebak di dalam ranah agama. Karena yang dikatakan orang itu beragama Kristen itu banyak. Agama nomor 1 di dunia. Tetapi yang dikatakan orang Kristen, itu adalah orang yang artinya mengikut Yesus. Orang yang beragama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Karena orang Kristen adalah orang yang ikut sama Yesus. The follower of Christ. Dan orang yang ikut Yesus, dan Yesus katakan ikut aku, dia gak pernah bilang ikut agama Kristen. Dia bilang ikut aku karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sama dunia ditwist. Sama dunia dibalik semuanya, dan dunia mengatakan begini, saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Saya mau hidup supaya apa yang saya senang itu yang saya lakukan. Itu arti daripada hedonisme. Materialisme dan hedonisme itu 11-12. Materialisme itu adalah orang yang mengejar materi untuk kesenangannya, dan hedonisme itu adalah orang yang mengejar kesenangan untuk kepuasan dirinya. Jadi ketika orang melakukan hal itu, dia akan katakan bahwa saya mau hidup sesuai dengan keinginan saya akan benarkan apa yang saya lakukan, baru saya cari jalannya. Dibalik. Sementara Yesus bilang apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Masuk ke dalam jalanku, orang bertanya, apa jaminan buat saya? Tuhan bilang masuk aja dulu. Karena kamu ikut saya dengan iman, bukan dengan perbuatan kamu. Dan firman adalah pelita, bukan lampu sorot. Kamu gak bisa lihat ujungnya. Kamu masuk ke dalam jalan saya. Dan kamu akan menemukan kebenaran yang hakiki di tengah-tengahnya. Dan setelah itu kamu akan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam saya. Dibalik sama manusia gak mau. Saya gak mau lah, saya mau hidup sesuai dengan keinginan saya, apa yang menyenangkan saya. Kemudian saya akan benarkan apa yang saya lakukan, baru saya cari jalannya. Bukan jalan kebenaran dan hidup, tapi hidup benar dan kemudian cari jalan. Itu yang terjadi. Dan itu prinsip itu merontokkan sebuah negara secara moral yang namanya Amerika. Itu sebabnya Amerika sekarang berbondong-bondong, orang ingin memulihkan kondisi mereka seperti dulu. Yang terjadi adalah kemudian sekarang mereka mulai melawan gerakan-gerakan yang membuat negara mereka itu deviasi, distorsi secara jauh. Di awal-awal tahun 80-an ketika negara ini masih menghidupi firman, bahkan presiden itu masih mengundang orang-orang atau hamba-hamba Tuhan datang ke White House, tumpangin tangan dan disiarkan di televisi. Mulai terjadi distorsi. Mulai terjadi akhirnya orang datang kepada Kongres atau DPR bilang begini, tolong legalkan aborsi. Supaya ketika terjadi seks bebas dan terjadi kehamilan, kami diperbolehkan untuk lakukan aborsi. Saya mau hidup sesuai dengan jalan ini, tolong benarkan. Nanti kami akan cari jalannya sendiri. Itu yang terjadi. Aborsi dilegalkan. Ketika aborsi dilegalkan, kelompok LGBT masuk. Mereka bilang apa? Tolong legalkan kami juga. Dan itu terjadi, kemudian terjadilah yang namanya deviasi moral. Terjadilah distorsi moral yang luar biasa. Hari ini mereka betul mau balikan semuanya, tetapi sulitnya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Dan bahkan ini menyusup masuk ke dalam banyak kalangan masyarakat. Dan terjadilah kemudian isme-isme atau nilai-nilai dunia yang makin merambah dalam hidup mereka. Dan akhirnya menular kepada bangsa-bangsa. Dan sekarang di dekat Indonesia ini udah makin banyak bangsa-bangsa atau negara-negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Bukan hanya itu saja, bayangin. Mereka masuk lebih dalam lagi. Perkawinan sesama jenis dilegalkan untuk mengadopsi anak. Bayangin anak-anak besar di dalam rumah yang dua-duanya orang tuanya sesama jenis. Dan itu dilegalkan. Betapa hancur dan distorsinya semua ini.
Kenapa? Karena manusia ingin supaya keinginannya tercapai. Manusia nggak mau ikutin proses. Itu sebabnya yang namanya penyertaan Tuhan, itu jauh dari pikiran mereka. Nah, kembali ke dalam ranah agama. Semua agama akan melakukan ritual-ritual tata ibadahnya untuk datang kepada Tuhan yang dia sembah dengan harapan doanya dijawab. Termasuk agama Kristen. Itu sebabnya Yesus menentang pengajaran-pengajaran agama yang dilakukan oleh orang Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Farisi adalah orang-orang yang legalisme, Saduki adalah orang-orang yang realisme. Mereka adalah orang yang melegalkan semua peraturan-peraturan. Kalau Saduki mereka kelompok yang lebih kaya, mereka nggak percaya sama adikodrati, mereka nggak percaya sama kebangkitan, mereka nggak percaya sama kelahiran baru, yang mereka percaya adalah realis hari ini. Yang saya bisa lihat sama mata saya. Jadi bagi mereka penyertaan Tuhan itu nggak ada bagi mereka. Legalisme. Itu sebabnya ketika masuk ke dalam ranah anak-anak Tuhan, tanpa kita sadari, kita datang kepada Tuhan dan kita mulai utarakan dengan kalimat-kalimat seperti begini. Ini masuknya, menyusupnya pelan-pelan. Dan kita mulai katakan begini, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab? Bagi saya, kalau ada orang ngomong gitu, itu adalah orang yang sangat agamawi. Dan dia gak ngerti isi hati Tuhan. Karena apa yang dia upayakan datang kepada Tuhan harusnya menghasilkan hasil. Sedih saya kalau dengar orang ngomong gitu. Tetapi orang yang menjadi pengikut Yesus beda ngomongnya. Saya udah doa Pak, saya udah puasa, selagi saya bergumul, lagi menunggu jawaban doa. Tetapi Pak, selama saya bergumul ini, saya dikuatkan sama Tuhan, saya diubahkan sama Tuhan. Udah dapat jawaban doa? Belum. Beda levelnya. Kebanyakan orang agama pasti akan ngomong begini. Doain dong Pak, datang ke hamba Tuhan ngomong gini. Doain dong Pak, supaya anak saya cepat dapat jodoh. Doain dong Pak, supaya anak saya cepat kuliah. Doain dong Pak, suami saya lagi pergi. Doain dong Pak, supaya barang saya cepat keluar, ketahan di bea cukai. Lama-lama saya mikir Tuhan dewa, saya dukunnya. Bahkan ada orang ngomong gini, Pak, saya baru hancur bisnis saya lagi boleh mulai dari nol lagi. Bapak datangnya doain ya Pak. Oke, saya selalu tanya gini, untuk apa Pak? Supaya balik seperti dulu Pak. Ngawur aja. Balik seperti dulu berarti apa? Saya dukun dong. Katakan kata-kata jampi, berkat, nanti saya balik kayak dulu. Terus saya bilang gini, kalau nggak balik kayak dulu gimana? Ayo. Diam nggak bisa ngomong. Kenapa? Di dalam pikirannya Tuhan tuh dewa. Saya hanya sekedar dukun aja dengan kemasan hamba Tuhan aja. Udah doain aja nanti gini. Dengan pengajaran-pengajaran yang makin ngawur juga yang berseliweran di mana-mana. Akhirnya pemikiran manusia jadi begitu. Makanya di 1 Timotius 6 dibilang apa? Jangan gunakan ibadah untuk membawa keuntungan. Karena keuntungan yang kamu cari adalah keuntungan daging semuanya. Tapi penuhi ibadahmu dengan ucapan syukur, itulah keuntunganmu. Itu baru dahsyat. Hanya segelintir orang yang datang kepada saya ngomong gini, Pak, barang lagi ketahan di bea cukai, bisnis lagi susah Pak. Doain saya Pak ya, bantu saya dalam doa, supaya saya kuat. Supaya saya bertahan Pak, supaya saya diubahkan Tuhan Pak, saya sombong Pak. Supaya proses ini membuahkan hasil, yaitu saya diubahkan, saya bertumbuh dalam kasih karunia. Cuma dikit orang-orang yang ngomong gitu. Itu sedih saya, 28 tahun dengarnya gitu aja orang-orang. Saya dalam hati gini, ini diajarin apa sih ini orang-orang ini? Ya, ini diajarin sistem agamawi datang kepada Tuhan seperti begitu. Akhirnya apa? Yang dikejar jawaban doanya. Jawaban doa. Bayangin ya, pengikut Yesus, itu berarti kan orang yang dipegang tangannya sama Tuhan dan gak pernah dilepaskan loh tangannya. Kita lagi berjalan sama dia dan janji-janji dia kan nyata. Ada 7.000 lebih janjinya. Kita lagi jalan sama dia, yang kita lihat janjinya. Bukan lihat penyertaan Tuhannya. Akhirnya terjadi apa? Kita kehilangan momen-momen berjalan sama dia. Jadi seolah-olah kayak kita jalan sama dia, sama raja atau segala raja, cuman kita diemin dia. Dia ngomong, kita diemin aja. Kita terpaku sama janji-janjinya. Sama seperti anak kecil ketika dapat kado, gak pernah bilang terima kasih. Terkesima sama kadonya toh. Yeay, dapat kado. Orang tuanya bilang apa? Bilang apa? Dia bilang terima kasih, cuman kita nggak dilihat toh. Thank you mami, thank you daddy, dia lihat kadonya. Dia nggak terkesima sama kita. Dia terkesima sama kadonya. Dan kita ngomong apa dalam hati? Ya biasalah, nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Nanti juga kalau dia bertemu dewasa juga dia berubah. Itu orang tua kan? Jadi kalau hari ini kita masih terkesima sama janji-janji Tuhan, kerdil rohani. Dikejar berkat aja ngomonginnya mujizat aja, nggak pernah ngomongin begini. Selama saya lagi menunggu jawaban doa, itu kesempatan saya diubahkan Tuhan. Itu kesempatan saya menerima kasih karunia Tuhan. Itu kesempatan saya ngalamin penyertaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya kalimat penyertaan Tuhan gak ada artinya. Gak ada artinya. Padahal itu adalah momen yang paling penting dalam hidup seseorang. Yang namanya penyertaan Tuhan. Makanya akhirnya ya, ketika di hotbain kayak begitu, gak mudeng-mudeng akhirnya gak ngerti-ngerti. Masih ngomong gini di doa-doa syafaat. Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Saya dalam hati gini, baper amat sih. Tuhan dari surga juga bilang gini, kamu tahu gak ketika kamu terima aku sebagai juru selamat, udah ada meterai keselamatan namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu gak pernah sedetik pun tinggalin kamu. Gak pernah sedetik pun ninggalin kamu. Jadi ngapain doa-doa kayak begitu terjadi apa? Relativisme di dalam gereja. Relativisme itu artinya apa yang dilakukan rame-rame dianggap benar.
Jadi akhirnya doa-doa yang dinaikkan kayak begini ketika ditelusuri, kenapa kamu berdoa kayak begitu? Karena udah biasa senior-senior yang dulu, orang-orang yang sudah terlebih dahulu ada di mimbar, doanya seperti begitu, ikut-ikutan aja. Tuhan, kami mau hidup taat supaya kami kudus Tuhan. Salah doa begitu, Tuhan kami mau hidup taat karena kami sudah dikuduskan sama Yesus. Karena Engkau telah mati menyelesaikan semuanya bagi saya. Terus masuk lagi nih ke dalam ranah gereja, dan ini bahayanya luar biasa, eksploitasi terjadi. Kamu pelayanan dong, biar kamu diberkati Tuhan. Geleng-geleng kepala saya. Kamu pelayanan dong, karena kamu harusnya sadar bahwa Kristus telah mati bagi kamu. Itu yang benar. Pelayanan kamu itu adalah buah daripada keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Bukan untuk mendapatkan berkat. Kamu pelayanan, kamu melayani Tuhan karena kamu sudah diberkati sama Tuhan. Itu yang benar. Kebalik-balik semuanya akhirnya. Dan yang terjadi orang akhirnya nggak ada yang namanya esensi penyertaan Tuhan, nggak ada artinya. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, hati-hati yang namanya meremehkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi jiwa dan roh kita yang paling dahsyat. Satu hari kita nggak makan, atau nggak kita lupa makan misalnya. Atau telat makan lah, nggak usah lupa, orang nggak ada yang lupa makan, telat makan lah paling. Pasti apa? Mahnya kambuh, lemes, pening, pusing. Itu terjadi kan? Itu kalau misalnya sampai telat makan. Terus misalnya makannya salah lagi, itu juga bahaya. Makan gorengan tiap hari, bahaya juga. Makan yang misalnya teman saya minum Coca-Cola 3 tahun berturut-turut, nggak pernah berhenti dari pagi sampai malam. Cuci darah habis itu. 1,5 tahun setelah cuci darah meninggal. Saya sampai bilang sama dia, kamu tahu nggak kalau wastafel saya mampet, saya pakai Coca-Cola loh. Besoknya lancar lagi, kamu minum tiap hari dari pagi sampai malam. Ya kelarlah tubuhnya. Nah, terus kita berani-berani, nggak kasih makan, itu kan buat tubuh. Jiwa sama roh kan juga perlu makanan. Berarti apa? Setiap hari saya harus makanan yang benar apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan buat jiwa dan roh saya, supaya saya kuat. Makanan juga kalau kita makan gorengan setiap hari kan bahaya. Bapak Ibu, ingat, makanan rohani hanya firman Tuhan, gak ada yang lain. Alkitab mengatakan firman itu menopang hidupnya manusia. Karena apa yang tadinya gak ada jadi ada, itu semuanya terjadi lewat firman. Gak ada yang lain. Ya. Ada 2 orang yang menerima sebuah kata yang sangat indah, yang artinya penyertaan Tuhan di Alkitab. Kata itu adalah kata Immanuel. Orang yang pertama menerima, dan orang yang kedua yang menerima, itu jaraknya 700 tahun. 700 tahun jaraknya. Hanya 2 orang yang diberikan kata ini. Yang pertama itu diberikan kepada seorang raja namanya Ahaz. Kita baca Yesaya pasal yang ke-7, ayat 10-14 mengatakan begini. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda ya dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Ini adalah sebuah pernyataan plus sebuah dorongan dan juga sebuah ajakan dari Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja dari kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Untuk saat itu Israel sudah terpisah 2. Yang satu lagi namanya kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria, ada di utara. Oke? Nah, waktu saat ini kenapa ada ayat ini? Ini karena Ahaz lagi dikepung sama 2 kerajaan. Dia kebingungan, dia memerlukan bantuan, dia membutuhkan penyertaan, pertolongan. Nah, Yesaya datang kepada dia. Nabi Yesaya bilang begini, kamu tahu nggak, Tuhan yang mau menolong kamu, Tuhan yang mau menyertai kamu, adalah Tuhan yang bilang sama kamu, kamu boleh minta tanda, apa saja, dia akan kasih. Bayangin biasanya kita berdoa minta tanda, ini Tuhan yang nawarin, kalau kamu mau tanda saya kasih. Jadi itu sebabnya dikasih tahu bahwa mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Ini jawabnya Ahaz. Dengan sangat arogan dia katakan begini, aku tidak mau meminta, dan aku tidak mau mencobai Tuhan. Maksudnya gini, aku gak mau ngerepotin Tuhan. Kenapa dia ngomong begini? Karena di saat ini, dia sudah mendapatkan sebuah offering, sebuah ajakan. Karena ada seorang raja, namanya Raja Asyur, dari Asyur, yang datang kepada dia dan bilang gini, udah tenang aja, saya bantuin kamu. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang saat itu menjadi kerajaan adidaya. Kerajaan yang begitu besar dengan jumlah pasukan ratusan ribu. Dan itu ditakuti sama bangsa-bangsa. Bayangin kerajaan sebesar itu datang bilang sama dia, mau gak dapat pertolongan saya? Ya jelaslah mau. Karena apa? Tuhan dia gak bisa lihat, Asyur dia bisa lihat. Jadi dia bilang begitu sama Tuhan. Kemudian Nabi Yesaya bilang begini, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, ayat 13. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga?
Melelahkan orang itu maksudnya gini loh, kalau kamu mengambil keputusan di luar rancangan Tuhan, kamu akan buat rugi orang-orang di sekitar kamu. Bapak Ibu, yang terjadi adalah, dia ini akhirnya dijajah secara ekonomi sama Asyur. Karena there's nothing free lah ya. Akhirnya dijajah, perkakas bait Allah dijual sama dia. Dia diminta upeti sama Raja Asyur. Keturunan dia namanya Raja Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Puji Tuhan ditumpas sama Tuhan, karena ada perjanjian kudus antara Tuhan dengan Daud moyangnya. Jadi Tuhan tolong, tapi sempat anaknya mengalami dikepung di Yerusalem. Dan ini maksudnya, kamu akan menyusahkan orang karena keputusan kamu. Karena apa? Keturunan berikutnya, kerajaan Asyur nggak mau lagi cuma minta-minta upeti. Sekarang secara teritori harus saya kuasai. Dan akhirnya dikatakan kamu melelahkan Allahku juga. Bukan berarti secara letterlock Allah dilelahkan. Bukan, tetapi Tuhan itu akhirnya tahu bahwa ketika kita udah mentok, ujung-ujungnya balik juga ke kita. Itu maksudnya. Makanya Alkitab bilang apa? Sadarlah dan bertobat. Udah ada jalan putar balik. Putar balik. Jangan nunda. Nggak apa-apa lah, jangan putar balik di sini. Di depan aja. Ya nggak apa-apa sih, sama-sama putar balik. Cuman kan kita yang rugi waktu. Itu yang terjadi. Ya, kemudian ayat 14. Ini luar biasa. Waktu Tuhan mau kasih tanda dan ditolak, Tuhan akhirnya tetap bilang sama dia, nggak apa-apa, saya tetap kasih tanda sama kamu. Dan tandanya sungguh indah. Pertama kali kata Immanuel diucapkan. Itu diucapkan kepada Raja Ahaz. Lewat Nabi Yesaya dikatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Walaupun kamu nggak minta, Tuhan sendiri akan berikan pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau saya bisa tambahkan 700 tahun lagi setelah ini. Dengan kata lain, Yesaya itu bilang begini sama dia, kamu tahu nggak? Tuhan yang mau menyertai kamu adalah Tuhan yang nanti 700 tahun akan menjelma jadi manusia. Dia akan menolong seluruh bumi, bahkan menyelamatkan seluruh bumi karena karyanya yang luar biasa disalib. Tuhan seperti itu yang akan menolong kamu, namanya disebut Immanuel. Ditolak sama Ahaz. Ditolak. 700 tahun lagi setelah itu. Kata yang sama diberikan kepada seorang yang namanya Yusuf. Tertulis di Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, katakan begini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, sama-sama keturunan Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, kalau saya bisa tambahkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum ini. Yang berbunyi begini, sesungguhnya anak darah akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Di sini kata Immanuel dielaborate, di sini kata Immanuel dijelaskan yang artinya adalah Allah menyertai kita. Respon kedua orang ini berbeda. Yang tadi nggak mau percaya, yang ini percaya. Dan kalau kita lihat kondisinya Yusuf, ini disamperin lewat mimpi loh. Berbeda sama Maria. Maria itu dihampiri sama malaikat secara jasmani. Malaikatnya masuk ke rumahnya dia. Jadi bagi Maria untuk percaya sama pernyataan daripada malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, itu lebih mudah. Karena lihat secara fisik. Plus dia ada waktu untuk merenung di rumahnya Elizabeth, sepupunya. Yusuf enggak. Dan bisa bayangkan saat itu kalau sampai ketahuan bahwa tunangan kita itu hamil, itu hukumnya Taurat yang ada 613, bukan cuma 10 ya, ada 613. 248 itu ketentuan, 365 larangan. Yang salah satu yang terkandung di dalamnya adalah kalau ada yang kehamilan di luar nikah, dirajam sama batu. Itu pressure atau tekanan yang dia harus hadapi. Untungnya, karena ada penjajahan Romawi, terjadilah sistem namanya Pax Romana. Pax Romana itu artinya penjajahan Romawi katakan begini kepada orang-orang Yahudi, udahlah jangan kayak gitu-gitulah, damai-damai aja. Jadi hukuman-hukuman rajam kayak begitu tuh masih akhirnya di limit lah, nggak boleh lah, janganlah gitu. Makanya orang Yahudi kan nggak bisa serta-merta untuk naikkan Yesus ke kayu salib, dia minta pertolongan Romawi, dia hasut semuanya akhirnya. Itu yang terjadi, itu kulturnya mereka saat itu kalau kita mau eksposisi lebih dalam lagi. Nah ketika itu terjadi, itu sama aja seperti hari ini, kalau kita ketemu sama teman yang tunangannya lagi hamil misalnya, kita ngomong sama teman kita, tunangan kamu hamil ya? Terus teman kita dengan senyum ngomong gini, iya tapi bukan dari saya. Dari siapa? Doain ya supaya semuanya lancar ya, dia hamil dari Roh Kudus. Kita kan ngomong apa? Kamu udah cek jiwa gak sih? Agak-agak kelainan jiwa deh kamu gitu. Kalau gak dia kelainan jiwa atau dia bohong lah. Itu kan pasti kan pernyataan kita begitu. Itu yang dihadapi sama Yusuf. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kalau kita mengerti ini dengan benar, kita akan paham bahwa ada level-level yang namanya level-level kepercayaan. Jadi gini, level yang paling bawah itu adalah gak lihat, gak percaya. Siapa? Ahaz. Gak lihat Tuhan, gak percaya. Nggak lihat, nggak percaya. Level di atasnya. Manusiawi kok, semua ini manusiawi.
Udah lihat, tetap nggak mau percaya. Ada orang seperti begitu, ada. Udah lihat ada mujizat Tuhan sama temennya segala, tetap nggak mau percaya. Terjadi di Alkitab di mana? Petugas-petugas kuburnya Yesus melihat prosesi kebangkitan di depannya sampai gemeteran. Kasih tahu sama mahkamah agama, ditolak sama mereka, bilang tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Kebohongan itu tersiar sampai hari ini. Udah lihat, nggak percaya. Level yang di atasnya lagi, lihat, baru percaya. Semua itu manusiawi. Kenapa? Kenapa ada konotasinya untuk melihat? Karena penglihatan itu adalah salah satu daripada pintu gerbang manusia. Pintu gerbang kepada hati kita itu ada di mata sama telinga. Makanya 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan Lot itu orang yang benar. Karena dia tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar tersiksa, Alkitab katakan. Jadi apa yang kita masukin lewat mata dan telinga, kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak renungin firman setiap hari, kita nggak kasih makan makanan yang benar, roh dan jiwa kita, tersiksa jiwa kita. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia. Alkitab katakan di Matius, kalau kamu nggak jaga matamu, betapa gelaplah hatimu. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, terang Tuhan ditempatkan di dalam kita. Terang Tuhan tidak bisa dipadamkan sama apapun. Tetapi terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Kayak kita bawa lap gitu ya, lap kotor kita tutup terangnya. Terangnya tetap nyala, tapi nggak kelihatan. Akhirnya kehidupan kita nggak ada harapan. Karena terangnya nggak bersinar. Karena ulah kita sendiri, nggak jaga penglihatan, nggak jaga pendengaran. Makanya saya selalu ingetin jemaat, hati-hati ya, Indonesia 2 tahun terakhir menempati urutan pertama di dunia. Bukan di Olimpiade, jangan bangga. 2 tahun lalu, urutan pertama di dunia, orang-orang depan sosmed 5 jam per hari. Tahun lalu naik jadi 7 jam per hari. Itu terjadi di bumi Indonesia kita loh. Ya, orang keranjingan sosmed, spend waktu sampai segitu banyaknya tiap hari. Itu yang terjadi. Jadi yang dimasukin sampah, yang keluar pasti sampah. Jadi selalu dibilang apa? Penglihatan. Alkitab dengungkan itu. Karena di dalam pintu gerbang hati yang adalah mata sama telinga, mata lebih berkuasa daripada telinga. Contoh, orang datang ke kita ngomong gini, aku dengar di TP ada diskon. Terus kita bilang gini, enggak, aku baru di sana enggak ada, tuh bohong. Kita percaya nggak sama dia? Percaya, karena apa? Mata menganulir telinga. Penglihatan menganulir pendengaran. Karena yang kita serap lewat mata itu berkuasanya luar biasa. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-29. Ketika Yesus bicara sama Thomas, dia katakan begini. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Normal. Lihat baru percaya, normal. Yesus katakan lagi level yang paling tinggi di ayat ini. Dan ini dinyatakan kepada saudara dan saya. Dia katakan begini, berbahagialah mereka, berbahagialah kita yang duduk di tempat ini hari ini. Yang tidak melihat, namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Saya nggak lihat Tuhan. Tapi Alkitab katakan saya berbahagia, artinya makarios bahasa Yunaninya. Artinya blessed, diberkati saya. Ketika walaupun saya nggak lihat, tapi saya mengambil keputusan untuk percaya. Saya terbaring di rumah sakit karena penyakit kanker, lihat Tuhan, oh enggak lah. Tapi saya bilang ini, Tuhan aku percaya, karyamu yang besar di kayu salib sudah menyediakan kesembuhan bagi saya. Itu yang membuat saya berjalan hari lepas hari dengan kekuatan Tuhan. Karena Alkitab bilang apa? Kamu berbahagia, kamu diberkati justru. Ketika kamu percaya walaupun kamu nggak lihat. Bapak Ibu, Thomas, di akhir hidupnya, dia menginjil ke India. Simon orang Zelot ke Eropa, Matius pergi ke Afrika. Mereka merambah dunia dengan Injil. Semua murid Yesus mati martir kecuali Yohanes. Thomas pergi ke India. Dia masuk ke kota zaman itu, zaman dulu ya, namanya Madras. Kemudian diganti namanya jadi Chennai. Dia masuk ke sana, dia dibunuh sama pendeta-pendeta berhala. Maaf, isi perutnya dikeluarin sama mereka. Brutal lah pembunuhannya. Kuburnya Thomas itu masih ada di kota Chennai. Kalau masuk ke kota Chennai, masuk ke wilayah namanya Milapore, itu kuburnya masih di situ. Masih ada sampai hari ini. Saint Thomas Cemetery, masih ada. Di tahun 1930, ada sepasang suami istri datang dari kota Madras, atau yang kita kenal dengan nama Chennai, dirubah namanya jadi Chennai. Mereka datang sepasang suami istri orang India ini, mereka sudah agama Kristen. Mereka pergi ke kota Pasuruan di Jawa Timur ini, kerja di pabrik rokok namanya BAT, sebagai akuntan. Waktu mereka kerja di sana sebagai akuntan, setelah sekian lama mereka mulai punya anak dan lain sebagainya, mereka nggak sejahtera kerja lama-lama di pabrik rokok, mereka mengeluarkan diri. Tuhan panggil mereka untuk mendirikan gereja di Batu Malang. Kedua orang ini adalah opa oma saya. Jadi mereka ini asli dari India, ya, mereka adalah pengikut Yesus. Anak-anak mulai lahir, termasuk mama saya. 8 orang anak dibesarkan di Batu Malang. Jadi mama saya, muka India, ngomongnya Belanda sama Jawa. Makanya saya kenal angsle, kenal rawon, ya itu karena mama saya. Tahu telur, itu karena ada budaya Jawa Timur. Jadi
mereka lahir di situ, dan di tahun 1939, opa oma saya mendirikan gereja di zaman Belanda namanya Pinkersterk, atau sekarang dikenal GPDI Elohim, ada di Batu Malang. Gereja itu didirikan dengan anak-anak 8 orang anak ini, dengan kondisi yang sangat miskin. Sebelum dua orang ini meninggal, mereka katakan kepada 8 orang anaknya, sebarkan Injil ke Indonesia ya nak, lewat literatur. Jelas literatur. Kenapa lewat literatur? Karena di dalam visinya mereka, sebarkan sesuatu yang kamu secara fisik nggak bisa hadir. Jadi sebarkan lewat buku, sebarkan lewat traktat. Mereka nggak pernah terpikir satu hari ada sosmed, tapi pemikiran mereka sudah sangat maju saat itu. Mereka meninggal. 8 orang anak ini yatim piatu, kondisi sangat miskin. Dari 8 ini ada satu yang merupakan seorang pria yang ada di tengah, anak tengah. Dia katakan kepada kakak dan adiknya, biarkan saya pergi ke Jakarta, mengadu nasib. Doakan saya supaya saya berhasil, nanti saya boyong kamu ke Jakarta. Di awal tahun 60-an, dia pergi ke Jakarta. Di sana dia mulai usaha kopi dengan teman-temannya. Di situ dia menghasilkan uang yang berhasil, akhirnya dia membawa kakak dan adiknya pergi ke Jakarta. Tahun 60-an mama saya pun pindah ke Jakarta, mama saya anak paling kecil. Hanya satu yang tinggal dari 8 bersaudara itu, karena dia bilang saya harus mengembalai gereja ini yang didirikan sama orang tua. Itu sebabnya sampai hari ini gerejanya masih ada. Masih digembalai sama tante saya itu yang umurnya sudah 89 tahun. Dari 8 bersaudara tinggal 2 orang yang hidup. Tante saya yang di Batu Malang sama mama saya umurnya 82. Kalau bapak ibu ketemu sama mama saya, jalannya masih tegak, naik turun tangga masih luar biasa. Mama saya itu masih nge-gym di rumah. Yang namanya otot rangka itu harus dikerjakan. Jadi dia kerjakan otot jantung dan otot rangka. Dia naik sepeda 40 menit, dia angkat beban tiap hari. Badannya tegak, 82 tahun, jalannya cepat. Paling suka ke mall. Tahun 60-an mereka pindah Jakarta. Di tahun 60-an mama saya bergabung di sebuah gereja, GPDI juga di Jakarta. Dia jatuh cinta dengan seorang pria dari Manado, itu papa saya. Dua-duanya nyanyi di paduan suara. Yang satu kulitnya putih, Manado, satu kulitnya gelap, mama saya ya. Mama saya cantik banget, papa saya juga ganteng. Nah jadi lihat-lihatan gitu ya, jatuh cinta, lahirlah saya ya. Saya tanya sama mama, gimana caranya waktu itu kan gak ada WhatsApp-WhatsAppan. Oh papa tiap hari kasih surat cinta setiap minggu. Tebal-tebal segini. Akhirnya mama jatuh hati juga sama dia gitu. Itu kisahnya mereka. Jadi papa bergabung sama keluarga. Nah tadi kan saya katakan ada bisnis kopi toh. Nah mereka usaha kopi lah waktu saat itu, rame-rame ya. Nah kemudian mereka mulai meeting tahun 60-an. Mereka bilang begini, yuk yang tadi wejangan dari orang tua harus mengabarkan Injil lewat literatur, kita realisasikan ya. Akhirnya tahun 67 mereka berembuk, mereka dirikan Yayasan Immanuel. Kenapa mereka kasih nama Immanuel? Karena mereka selalu bilang, Tuhan menyertai kita. Mereka dirikan Yayasan Immanuel, disitulah pertama kali toko buku Immanuel didirikan di Jakarta, yang sekarang ada cabangnya dekat sini di Jalan Pregolan. Mereka dirikan di awal, kemudian ada penerbitannya, kemudian ada satu divisi yang membantu hamba-hamba Tuhan. Sampai hari ini, hamba-hamba Tuhan di daerah kita bantu, sampai hari ini sudah 58 tahun, dan kita juga ada sekolah di Batu Malang dari TK sampai SMA. Banyak teman-teman dari Surabaya, sekolah di situ. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu juga, jadi bisnis kopi ini membiayai toko bukunya, penerbitannya, cetakan bukunya. Tetapi kan bisnis kopinya juga pas-pasan, biayain semua keluarga kok, semua kerja di situ. Jadi ngambilin kopi dari perkebunan dijual, ngambilin kopi dijual. Di tahun 71, saya nggak pernah lupa. Setiap malam kita berdoa di kamar mama sama papa, berdoanya gini, Tuhan berkati yayasan kami Tuhan, karena kami butuh untuk cetak-cetakin buku, kirimin ke pendeta-pendeta di daerah, kami mau bangun perpustakaan Tuhan di gereja-gereja, kami mau kirim buku tapi uang kami pas-pasan Tuhan, Tuhan berkati kami Tuhan, Tuhan tolong pekerjaanmu ya Tuhan. Di tahun 71, di kantor kopi yang juga ada di dalam rumah, mereka dapat telex. Yang masih muda-muda mungkin bingungnya, telex itu apa, nanti di Google aja ya. Telex itu kayak mesin tik, dapat berita dari luar negeri. Dan dia akan nulis sendiri, terus dia diem. Jadi mendingan kalau ada berita masuk kita tinggal aja, karena itu selesai satu paragraf setengah jam sampai 1 jam. Lama, ngetik. Tahun 71, kami sekeluarga dikagetkan dengan sebuah berita dari sebuah gerai kopi yang ada di Amerika, minta supaya kami mengirimkan sampel kopi Sumatera ke mereka. Oh seneng, saya nggak pernah lupa ngeliatin papa saya ngemasin kopi Sumatera di garasi rumah. Saya tanya, mau dikirim kemana? Ke Amerika. Di mana tuh Amerika? Nggak tahu kata dia gitu. Jauh katanya gitu. Singkat cerita dikirim. Saya nggak ngikutin lagi beritanya. Saya masih kecil. Tiba-tiba di tahun yang sama udah mendekati akhir tahun. Tiba-tiba satu pagi saya bangun ada truk besar banget di depan rumah. Dan saya lihat mama, papa, om, tante sama supir busnya, sama supir truknya lagi berdoa. Di samping truknya ditutupin terpal.
Saya tanya, itu mau kemana? Kenapa lagi ada doa? Mama saya bilang ini, itu isinya buku sama traktat yang mau dikirim ke desa-desa di Pulau Jawa. Terus saya bilang gini, loh katanya nggak ada uang. Mama bilang gini, Tuhan udah jawab. Itu gerai kopi yang udah kirim, minta sampel kopi, mereka mau kirim terus, mereka jadi partner kita sekarang di Amerika. Dan mereka kasih kita cek dolar, kita konversi ke rupiah, kita bisa cetak buku sama traktat sebanyak itu. Ribuan buku dikirim. Bapak Ibu tahu, gerai kopi itu hari ini namanya Starbucks. Starbucks. Di tahun 71, nanti tinggal di Google semua informasi ada di situ. Kalau Bapak Ibu Google lihat gini, the first Starbucks store, toko Starbucks pertama di Amerika, pasti akan keluar di kota Seattle di Jalan Pike Place. Keluar pasti. Dari toko itu, telex dikirim ke rumah saya, ke kantor kopinya. Dari tempat itu, Tuhan pertemukan sesuatu yang seolah-olah nggak mungkin. Bayangin tahun 71, mana ada email, mana ada dunia digital, yang ada cuma telex. Kok Tuhan bisa pertemukan? Kalau Tuhan sudah ada di hari esokmu, penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Itu Tuhan. Tuhan bisa perintahin apa aja. Elia pergi ke sebuah tempat namanya Sungai Kerit. Firman Tuhan katakan di 1 Raja-Raja 17, Tuhan memerintahkan burung gagak pagi dan petang memberikan dia roti dan daging. Kasih dia hamburger bahkan. Sungainya kering, Elia diperintahkan untuk pergi ke Sarfat. Di sana Tuhan perintahkan seorang janda yang miskin untuk kasih dia makan. Ayo. Tuhan bisa perintahin gagak, Tuhan bisa perintahin yang namanya janda yang miskin, Tuhan bisa perintahin apa aja. Karena pemeliharaan Tuhan gak pernah stop. Itu penyertaan Tuhan, itu Allah Immanuel namanya. Makanya kita adalah orang yang berbahagia, diberkati ketika kita percaya, namun kita gak lihat. Itu penyertaan Tuhan, karena sumber gak pernah tutup, sumber adalah sumber. Saya gak pernah lupa tahun 86, orang tua saya kirim saya ke Oral Roberts University. Dan saya tinggal di Amerika 13 tahun, saya sengaja saya cari tempat itu di Pike Place. Saya nongkrong di situ, ngobrol sama GM-nya. Dan saya terkesima ngeliatin toko yang sekecil itu. Kalau Bapak Ibu ke sana atau lihat di Google, itu logonya masih logonya warna coklat. Logonya Starbucks bukan hijau saat itu, coklat. Dan orang ngantri masuk ke toko itu sampai hari ini. Karena itu jadi tourist destination. Mereka ngantri karena mereka mau masuk, pesan kopi, kopinya sama aja. Mereka pakai gelas tulisannya First Starbucks Store. Starbucks toko yang pertama, mereka selfie di situ keluar. Udah gitu aja, orang ngantri di situ. GM-nya ngomong gini sama saya, sayang ya, kalau telexnya masih ada, saya mau pajang di museumnya Starbucks. Udah nggak ada lah, telexnya udah hilang. Setiap kali ke sana dapat kopi gratis dari dia. Dia bilang itu kisah yang luar biasa, kami ingat kisah itu. Makanya kalau Bapak Ibu ke Starbucks hari ini, ke semua gerai Starbucks di seluruh dunia, pasti ada whole beans namanya, 250 gram kopi Sumatera. Itu sampel yang pertama, dikirim dari garasi di rumah saya, di tahun 71. Di mana Starbucks baru berdiri, baru cuma satu outlet. Kalau Tuhan bisa pertemukan dengan gerai itu, Tuhan bisa gunakan apa saja dalam hidupmu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Saya akan tutup dengan kisah ini. 2 tahun lalu, saya ada di Jakarta ya, saya diundang khotbah. Diundang khotbah di sebuah mall namanya Pacific Place. Jam 7 malam hari Selasa. Jakarta, hari Selasa, rush hour. Dan itu memerlukan waktu bisa 1 jam. Saya tinggal di pusat, itu tempat di selatan. Dalam jam-jam biasa, setengah jam nyampe. Di rush hour jam 7 malam, itu 1 jam. Berarti saya harus berangkat jam 6 sore, ibadah jam 7. Saya keluar dari kamar, saya cari kunci mobil saya nggak ada. Di rumah saya, kalau kunci mobil itu nggak ada, berarti ada di tas istri. Tas istri nggak ada, karena istri nggak ada juga. Karena istri lagi pergi. Saya panik, saya telepon dia. Sayang, kamu di mana? Aku lagi meeting, bentar ya. Tunggu, cek dulu tas kamu ada kunci mobil nggak? Terjadilah mengheningkan cipta sebentar, tiba-tiba ada suara begini. Tuhan Yesus. Kalau dia ngomong Tuhan Yesus, berarti kunci ada di tasnya dia. Aduh. Tenang, saya kirim sama Gojek, nggak bisa lah. Saya nggak bisa tunggu-nunggu. Kamu kirim Gojek 15 menit, saya telat. Jadi saya langsung buka aplikasi Gokar. Masalahnya Gokar kalau jam 6 sore di rumah saya nunggu bisa 15-20 menit karena rush hour. Saya pencet, kalau saya dalam hati gini, kalau sampai nggak dapat Gokar, saya akan pencet Go Ride aja, naik motor aja. Pencet Gokar. Dalam hitungan nggak sampai 1 menit, tiba-tiba mobilnya di depan rumah. Tintin gitu. Seolah-olah kayaknya Tuhan udah kirim dari tadi di situ ya. Senang dong saya, langsung masuk ke mobil. Sampai di mobil, saya nggak pakai nama Billy Lantang, supirnya ngeliatin saya begini. Maaf Pak, ini Bapak Billy Lantang? Iya Pak. Dia nangis. Puji Tuhan Pak, ini video Bapak kan ya? Saya baru nonton Pak, dikirimin sama keluarga Pak. Saya lagi banyak masalah Pak. Tuhan Yesus kirim Bapak ke mobil saya Pak. Puji Tuhan Pak, ini berarti saya bisa konseling sama Bapak. Iya, konseling boleh. Tapi jalan Mas, jalan. Ini udah telat Mas, jalan. Tapi boleh konseling kan Pak? Boleh sambil jalan. Ngeri. Selama perjalanan dia lihat ke belakang terus. Mas lihat depan aja Mas, lihat depan. Karena dia curhat.
Akhirnya setelah selesai ngobrol, kita sampai di tempat tujuan. Jam 7 kurang 5. Saya bilang gini, Mas, ke basement aja yuk, kita doa sebentar. Jangan di depan lobi diusir satpam nanti, ke basement. Kita doa. Habis kita doa, saya dipuaskan, dia dipuaskan. Tuhan tegur saya juga. Kalau pintu tertutup, berarti saya sudah menyiapkan ada kesempatan di mana kamu harus ketemu sama orang ini. Saya tanya sama dia, Mas, tadi kan saya pencet aplikasi. Kok dalam hitungan gak sampai semenit Mas sudah di depan rumah saya? Dia bilang gini, Pak, tadi tuh saya baru aja dropin ibu-ibu di sebelah rumah Bapak. Oh gitu, sebelah rumah saya itu rumah mama saya. Ibu yang tua atau ibu yang muda? Yang muda, oh kalau yang muda berarti istri adik saya, istri Jesse. Oh gitu. Iya Pak, habis saya turunin dia, tiba-tiba aplikasi saya bunyi, di sebelah rumah Pak. Bisa gitu ya Pak ya. Terus saya juga cerita, saya juga gitu Mas. Tadi kunci mobil kebawa sama istri. Ih Pak, luar biasa ya, berarti Tuhan pertemukan kita ya Pak. Betul Mas, kita keluar dari mobil, kita peluk-pelukan. Mana saya kepikiran pagi-pagi bangun sorenya akan melukin supir gokar saya, ya kan? Karena kita dipertemukan Tuhan. Saya masuk ke tempat ibadah, istri saya feel guilty dong. Dia bilang gini, udah sayang nanti habis aku selesai meeting aku jemput kamu. Dia jemput saya, on the way pulang di mobil saya cerita tentang kisah yang tadi toh. Terus dia bilang gini, makanya kalau kunci di dalam tas berarti Tuhan punya maksud. Nggak gitu juga kali, masa besok-besok masukin tas lagi Cuman poin saya begini, kalau terjadi penundaan, terjadi apapun seolah-olah seperti pintu ditutup, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan punya maksud. Tuhan punya jalan yang sangat indah. Dan ingat ini satu hal ini, banyak sekali bahaya yang kita nggak pernah tahu, yang diluputkan sama Tuhan. Gara-gara mungkin kita ketinggalan apalah, pintu tertutuplah, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang ada di depan kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.